Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa berjumpa lagi dengan kami forecaster dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan untuk pagi hari ini. Briefing ini berlaku untuk ketinggian terbang mulai dari ketinggian 1000 feet hingga 34.000 feet untuk tanggal 17 Desember 2023. Kita mulai yang pertama untuk penerbangan di sekitar wilayah Semarang area atau sekitar wilayah Kota Semarang untuk pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat larian dan juga di sekitar wilayah Karimun Jawa. Untuk kondisi anginnya hingga 12 UTC tanggal 17 Desember 2023. Untuk di ketinggian 1000 feet secara umum bertiup dari arah barat laut hingga utara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk di ketinggian 3000 feet hingga 10.000 feet secara umum untuk anginnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk tanggal 17 mulai pukul 00 hingga 24 UTC untuk angin secara umum dari arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot, jarak pandang mendatar 8 km disertai awan 1-2 aktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Baik, yang selanjutnya kita lihat untuk medium level CQX chart untuk valid 06 UTC. Kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah secara umum ataupun wilayah Kota Semarang secara khusus ini tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif atau cumulonimbus. Jadi cukup aman untuk penerbangan untuk hari ini di sekitar wilayah Kota Semarang. Dan juga untuk lapisan freezing levelnya kita lihat berada di ketinggian 16.000 feet. Untuk yang selanjutnya kita lihat untuk penerbangan untuk pesawat-pesawat sedang mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 feet hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang terutama ke wilayah Pulau Kalimantan khususnya daerah Pangkalan Bun. Ini kita lihat untuk kondisi anginnya untuk di ketinggian 5.000 feet secara umum bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk di ketinggian 10.000 feet 18.000 feet hingga 24.000 feet. Ini untuk kondisi anginnya secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian untuk ketinggian terbang untuk pesawat-pesawat ya, dengan ketinggian terbang yang paling tinggi mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000 feet, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan terbang terutama ke wilayah sekitar Pulau Jawa, kita lihat untuk kondisi anginnya secara umum hampir sama untuk wilayah Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah hingga sekitar Jawa Timur hingga Bali, Nusa Tenggara. Ini secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga sekitar 25 knot. Kemudian untuk masih di ketinggian yang sama mulai dari ketinggian 18.000 feet hingga 34.000 feet untuk tujuan terbang terutama ke wilayah Pulau Kalimantan. Untuk anginnya sendiri ini secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sedangkan untuk yang terakhir untuk tujuan terbang ke wilayah Makassar di Pulau Sulawesi ini mulai dari ketinggian 18.000 feet hingga 34.000 feet masih sama. Ini secara umum untuk kondisi anginnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Kemudian kita lihat untuk suhunya atau temperatur di masing-masing ketinggian mulai dari ketinggian 5.000 feet. Ini suhunya di sekitar wilayah Indonesia ini berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius. Kemudian di ketinggian 10.000 feet untuk suhunya ini berkisar antara 10 hingga 13 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 5 hingga minus 2 derajat Celcius. Di ketinggian 24.000 feet untuk suhunya berkisar antara minus 15 hingga minus 12 derajat Celcius. Di ketinggian 30.000 feet untuk suhunya ini berkisar antara minus 29 hingga minus 27 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk di ketinggian 34.000 feet suhunya ini berkisar antara minus 40 hingga minus 37 derajat Celcius. Kemudian kita lihat untuk high level CQX chart untuk valid 06 UTC. Kita lihat potensi pertumbuhan awan di sekitar wilayah Indonesia cukup banyak, ini terutama di sekitar wilayah sebagian besar wilayah Sumatera terutama bagian utara hingga bagian tengah, kemudian sebagian besar wilayah di Kalimantan,
Lalu untuk di wilayah Pulau Sulawesi ini khususnya daerah selatan yang berpotensi terjadi awan konvektif. Kemudian sebagian wilayah Maluku dan juga hampir seluruh wilayah Papua. Untuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara secara umum ini didominasi berawan, tidak ada potensi terjadinya awan konvektif. Hanya di sekitar wilayah Nusa Tenggara Timur ini yang ada potensi terjadinya awan konvektif. Perlu diwaspadai untuk erupsi Gunung Krakatau dan juga erupsi Gunung Semeru di sekitar wilayah Pulau Jawa. Kemudian untuk high level seismic chart untuk valid 12 UTC, ini kita lihat potensi pertumbuhan awan masih di sekitar wilayah Sumatera, ini masih cukup signifikan terutama bagian utara hingga bagian tengah. Kemudian wilayah Pulau Kalimantan khususnya daerah tengah hingga bagian timur. Kemudian hampir seluruh wilayah Pulau Sulawesi dan juga wilayah Maluku dan juga di wilayah Papua ini potensi pertumbuhan awan terlihat cukup signifikan untuk awan cumulonimbus atau awan konvektif. Kemudian untuk di wilayah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara ini secara umum tidak ada potensi terjadinya awan konvektif, hanya di sebagian wilayah perairan utara Jawa Timur hingga Bali hingga Nusa Tenggara ini terdapat potensi terjadinya awan konvektif. Masih perlu diwaspadai untuk erupsi Gunung Semeru di wilayah Jawa Timur. Untuk vulkanik es advisory-nya untuk Gunung Semeru ini kita lihat perlu diwaspadai untuk ketinggian surface hingga ketinggian 15.000 feet. Perlu diwaspadai untuk erupsi Gunung Semeru ini secara umum bergerak ke arah barat laut. Jadi untuk wilayah sekitar barat hingga utara Gunung Semeru ini perlu diwaspadai. Untuk potensi pertumbuhan awan dari citra satelit kita lihat secara umum wilayah Bali, Nusa Tenggara hingga Jawa ini tidak ada potensi terjadinya awan konvektif atau awan-awan cumulonimbus. Kita lihat untuk potensi pertumbuhan awan cukup signifikan terutama di sebagian wilayah Sumatera Utara dan juga sebagian wilayah perairan dari barat Sumatera, kemudian di wilayah Pulau Kalimantan khususnya daerah tengah hingga bagian timur, perairan utara Nusa Tenggara, kemudian sebagian wilayah Pulau Sulawesi, daerah Maluku dan juga sebagian wilayah Papua ini juga terlihat cukup signifikan untuk pertumbuhan awan konvektif. Sekian briefing cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.